Program naturalisasi pemain asing atau keturunan di Indonesia sudah berlangsung sejak 2010. Sejak saat itu lebih dari 35 pemain asing atau keturunan sudah berganti paspor dan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, cukup banyak pemain yang tak sempat merasakan bermain untuk timnas Indonesia. Misalnya ada Herman Zumafo, Mahamadou Al-Haji, Pelo Benson, Saki Teahdu, dan banyak pemain lain. Mereka menjalani proses naturalisasi bukan karena prestasi, tapi karena sudah lama tinggal di Indonesia dan memiliki istri yang berasal dari Indonesia. Meski demikian, tetap saja ada pemain-pemain yang menorehkan catatan bagus ketika dinaturalisasi. Mereka memiliki kontribusi yang baik untuk timnas Indonesia. Berikut daftar 5 pemain naturalisasi tersukses. Christian Gonzalez. Christian Gonzalez sebenarnya cukup telat dinaturalisasi. Ia baru mendapatkan status WNI pada 2010. Saat itu usia Gonzalez sudah menyentuh angka 34 tahun. Meski demikian, Gonzalez tetap bisa memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Dalam sepanjang kariernya, Gonzalez mencatatkan 29 caps dan 12 gol. Menariknya, sampai saat ini Gonzalez masih belum pensiun. Pada usianya yang sudah menyentuh angka 46 tahun, Gonzalez masih tampil sangat kompetitif. Terakhir kali Christian Gonzalez memperkuat Rans Nusantara FC, bersama Rans Nusantara FC, Christian Gonzalez berhasil membekukan 8 gol dari 16 pertandingan. Stefano Lillipali. Lillipali memiliki karir yang menarik. Pemain serba bisa satu ini sempat menjadi pemain penting di kasta kedua Liga Belanda sebelum menerima tawaran naturalisasi dari Indonesia. Sejak menjadi WNI pada 2015, Lillipali pun terus menjadi andalan di skuad Garuda. Sampai saat ini sudah 27 caps dicatatkan Lillipali bersama timnas Indonesia dengan torehan 3 gol. Lillipali pun selalu mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia, meski tim Garuda kerap berganti pelatih. Penyerang naturalisasi Borneo FC Samarinda, Stefano Lillipali kembali terpilih sebagai Best Footballer API. Setelah menjadi pemain terbaik edisi Agustus, Lillipali kembali terpilih sebagai pemain terbaik edisi Oktober. Pada edisi Oktober, penyerang timnas Indonesia itu bersaing bersama 4 bintang Liga 1 lainnya, yakni David da Silva Persib Bandung, Renan Alvis Barito Putra, Alex Martins Dewa United, dan Flavio Silva Persik Kediri. Lillipali pun masih tetap menjadi pemain yang bakal diandalkan ketika timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Elkan Bagot. Bagot sebenarnya tidak melalui proses naturalisasi seperti pemain yang lain. Sebab, ketika memilih menjadi WNI, usianya masih di bawah 21 tahun. Keputusan Bagot memilih menjadi WNI sebenarnya cukup menarik. Ia sebenarnya memiliki kesempatan tetap bermain di negara sang ayah, Inggris, atau negara kelahirannya, Thailand. Namun, jiwa Bagot rupanya sangat merah putih. Dalam usianya yang baru 20 tahun, Elkan Bagot sudah memiliki 12 caps dan 2 gol untuk timnas Indonesia. Kini Elkan Bagot bermain bersama Ipswich Town yang tampil di EFL Championship alias kasta kedua Liga Inggris. Elkan Bagot juga berhasil mencatatkan 1 gol dari 4 pertandingan bersama Ipswich Town di Carabao Cup dengan durasi main 331 menit. Beto Goncalves. Beto memiliki kesamaan seperti Gonzalez. Ia tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Beto pun dinaturalisasi ketika sudah berusia 38 tahun pada 2018 yang lalu. Meski memiliki waktu yang sempit, Beto mampu memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Bersama timnas Indonesia senior, Beto tampil 12 kali dan mampu mencetak 10 gol. Tenaga Beto pun juga digunakan di timnas Indonesia U23, terutama di ajang Asian Games 2018. Pada ajang itu,
Beto mampu mencetak 4 gol dalam 7 laga. Beto pun sama dengan Gonzalez. Dalam usianya yang sudah menginjak kepala 4, Beto masih bermain untuk PSBS Biak di Liga 2 2023/2024. Bersama PSBS Biak, Beto Gonçalves berhasil mencatatkan 2 gol dari 3 pertandingan. Sebelum bergabung PSBS Biak bersama Madura United, Alberto Gonçalves membuktikan di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 bahwa usai hanya sekadar angka. Terdapat 23 pertandingan yang dijalani pemain berusia 42 tahun itu, atau sebanyak 2045 menit bermain dilakoninya. Dari situ, ia masih tampil produktif dengan menyumbang 10 gol, 5 assist, dan turut menciptakan 10 umpan kunci. Mark Klok sudah bermain di Indonesia sejak 2017. PSM Makassar menjadi klub pertamanya di Indonesia. Klok mendapatkan kewarganegaraan pada awal 2022 lalu. Belakangan, Klok pun mulai menunjukkan kualitasnya di Timnas Indonesia. Sementara di Timnas Indonesia Senior, Klok sudah tampil 5 kali. Menariknya, meski bermain sebagai gelandang bertahan, pemain Persib Bandung itu mampu mencetak 2 gol. Klok pun sempat bermain di SEA Games 2021 bersama Timnas Indonesia U23. Ex-pemain Persija Jakarta itu tampil dari laga perdana hingga perebutan medali perunggu di ajang yang berlangsung di Vietnam itu. Di Liga 1 2023/2024 ini, Persib Bandung telah melakoni 20 pertandingan. Dari 20 laga itu, Mark Klok hanya tampil sebanyak 18 pertandingan saja. Meski tampil 18 pertandingan, Mark Klok ternyata mampu menorehkan 4 gol dan 6 assist, atau menyamai torehannya di Liga 1 2022/2023 lalu dalam 25 penampilan. Catatan Mark Klok ini bisa saja melewati catatan terbaik dalam kariernya selama bermain di Liga 1 atau kompetisi kasta teratas Indonesia.